Kita tahu bersama bahwa di bulan Juni itu ada FIFA Matchday dan jadwalnya sudah jelas. Ya, tanggal 5 itu kita akan berhadapan dengan Oman, kemudian tanggal 9, 4 hari kemudian setelah dengan Oman, kita jumpa dengan Mozambik. Jadi semua akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, John Herdman untuk kesananya tentunya akan banyak mengambil pemain-pemain. Ada mungkin penambahan pemain lainnya yang untuk dimasukkan. Sudah muncul sesi latihan tertutup kali ini. Sontak ini menjadi berita yang sangat heboh untuk fans timnas yang nggak nyangka dan merasa heran kok bisa ikut latihan meskipun belum sah menjadi pemain tim nasional kita. Ini ngeri teman-teman ya, ngeri. Ngerinya apa? Ngeri positif ya, bukan ngeri negatif. Karena posisinya yang sangat langka di timnas. Apa itu? Sayap kanan. Pemain yang punya postur tubuh 1,83 ini bisa menjadi andalan di lini serang timnas kita, memberikan suplai bola yang aduhai ke Ole Romeni, yang mana kita lihat banyak sekali ya peluang-peluang itu terbuang secara percuma. Karena apa? Karena kurangnya lini tajam dan juga karena striker kita yang masih hanya mengandalkan Ramadan Sananta. Luke Vickeri, David da Silva, Ciro Alves dan revolusi John Herdman di Timnas Indonesia. Ketika nama John Herdman resmi dikaitkan dengan kursi panas Timnas Indonesia, banyak fans langsung membayangkan satu hal, perubahan besar. Bukan cuma soal taktik, tetapi juga identitas sepak bola Indonesia. Dan dalam beberapa bulan terakhir, muncul 3 nama yang bikin publik makin penasaran. Luke Vickeri, David da Silva, dan Ciro Alves. Rumor mereka bergabung ke training camp Timnas Indonesia bukan sekadar gosip biasa. Ada pola yang mulai terlihat. Herdman tampaknya ingin membangun skuad Garuda dengan perpaduan pemain diaspora muda dan pemain Liga Indonesia yang sudah matang secara kualitas. Dan kalau semua ini benar-benar terjadi, Indonesia mungkin sedang memasuki era paling ambisius dalam sejarah sepak bolanya. John Herdman dan filosofi, siap pakai. Karir John Herdman di Kanada terkenal karena keberaniannya membangun tim dari nol. Ia sukses membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah puluhan tahun absen. Yang menarik, Herdman bukan tipe pelatih yang terpaku pada nama besar. Ia lebih suka pemain yang agresif dalam pressing, disiplin taktik, punya mental pekerja keras, dan siap langsung nyetel dengan sistem. Karena itu, munculnya nama David da Silva dan Ciro Alves sebenarnya masuk akal. Kedua pemain Brasil itu sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia. Mereka tidak perlu adaptasi cuaca, budaya, ataupun tekanan supporter. Secara teknis, kualitas mereka juga sudah terbukti selama bertahun-tahun di Liga Indonesia. David da Silva, mesin gol yang selalu ditunggu. Kalau bicara striker asing paling konsisten di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, nama David da Silva hampir pasti masuk daftar teratas. David punya kombinasi positioning tajam, duel udara kuat, finishing klinis, dan naluri predator alami. Masalah terbesar Timnas Indonesia selama ini adalah penyelesaian akhir. Banyak peluang tercipta, tetapi tidak ada striker yang benar-benar menakutkan di kotak penalti lawan. Beberapa pengamat bahkan menilai naturalisasi David bisa menjadi solusi jangka pendek yang realistis untuk Piala AFF dan kualifikasi Asia berikutnya. Bayangkan skenario ini. Marcelino Ferdinand menusuk dari tengah, Tom Haye mengirim terupas, lalu David da Silva berdiri di kotak penalti menunggu bola. Itu tipe striker yang selama ini jarang dimiliki Indonesia. Ciro Alves, chaos creator di sisi sayap. Kalau David adalah eksekutor, maka Ciro Alves adalah pencipta kekacauan. Ciro punya gaya bermain yang sangat Amerika Selatan. Dribble cepat, improvisasi tinggi, agresif menyerang ruang, dan berani duel 1 lawan 1. Dalam sistem Herdman yang mengandalkan transisi cepat, pemain seperti Ciro bisa sangat berbahaya. Ia bukan winger yang hanya menunggu bola. Ia aktif mencari ruang dan memancing pressing lawan keluar. Bahkan beberapa laporan menyebut Herdman tertarik dengan fleksibilitas permainan Ciro karena bisa bermain di beberapa posisi lini depan. Dan jujur saja, Asia Tenggara sangat jarang punya bek yang nyaman menghadapi pemain dengan karakter eksplosif seperti Ciro. Luke Vickeri, proyek masa depan Garuda.
Di antara semua nama, Luke Vickery mungkin yang paling menarik. Usianya masih muda. Bermain di Australia. Punya darah Indonesia dari neneknya. Dan yang paling penting, ia sudah mengakui adanya komunikasi dengan Hartman. Luke bukan pemain yang datang hanya karena hype. Ia punya profil modern, mobile, kreatif, nyaman bermain antar lini, dan kuat dalam progresi bola. Beberapa fans bahkan menyebutnya sebagai tipe pemain yang cocok menjadi penghubung lini tengah dan lini depan timnas Indonesia. Yang membuat rumor makin panas adalah laporan terbaru yang menyebut Luke sudah terlihat ikut latihan timnas Indonesia. Kalau benar naturalisasinya selesai, Indonesia bisa mendapatkan pemain muda potensial yang masih bisa berkembang bertahun-tahun. Kenapa Hartman bisa cocok untuk Indonesia? Banyak pelatih datang ke Indonesia membawa filosofi rumit. Tetapi sepak bola internasional modern seringkali sederhana. Organisasi, transisi, pressing, efisiensi peluang. Dan itu spesialisasi Hartman. Respons netizen di Reddit juga cukup menarik. Banyak yang merasa permainan timnas mulai terlihat lebih terstruktur dibanding era sebelumnya. Ada optimisme baru. Bukan karena Indonesia tiba-tiba punya skuad kelas dunia, tetapi karena arah permainannya mulai jelas. Risiko naturalisasi yang tetap harus diwaspadai. Tentu saja proyek ini tidak sempurna. Naturalisasi selalu memunculkan debat. Apakah menghambat pemain lokal? Apakah hanya solusi instan? Apakah identitas sepak bola nasional jadi kabur? Namun dalam kasus David dan Ciro, ada argumen kuat. Mereka sudah lama hidup di Indonesia dan memahami kultur sepak bola lokal. Sedangkan Luke Vickery lebih masuk kategori diaspora muda yang memang masih punya hubungan darah Indonesia. Luke Vickery, David da Silva, Ciro Alves dan revolusi John Hartman di timnas Indonesia. Ketika nama John Hartman resmi dikaitkan dengan kursi panas timnas Indonesia, banyak fans langsung membayangkan satu hal, perubahan besar. Bukan cuma soal taktik, tetapi juga identitas sepak bola Indonesia. Dan dalam beberapa bulan terakhir, muncul 3 nama yang bikin publik makin penasaran. Luke Vickery, David da Silva, dan Ciro Alves. Rumor mereka bergabung ke training camp timnas Indonesia bukan sekadar gosip biasa. Ada pola yang mulai terlihat. Hartman tampaknya ingin membangun skuad Garuda dengan perpaduan pemain diaspora muda dan pemain Liga Indonesia yang sudah matang secara kualitas. Dan kalau semua ini benar-benar terjadi, Indonesia mungkin sedang memasuki era paling ambisius dalam sejarah sepak bolanya. John Hartman dan filosofi, siap pakai. Karir John Hartman di Kanada terkenal karena keberaniannya membangun tim dari nol. Ia sukses membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah puluhan tahun absen. Yang menarik, Hartman bukan tipe pelatih yang terpaku pada nama besar. Ia lebih suka pemain yang agresif dalam pressing, disiplin taktik, punya mental pekerja keras, dan siap langsung nyetel dengan sistem. Karena itu, munculnya nama David da Silva dan Ciro Alves sebenarnya masuk akal. Kedua pemain Brasil itu sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia. Mereka tidak perlu adaptasi cuaca, budaya, ataupun tekanan supporter. Secara teknis, kualitas mereka juga sudah terbukti selama bertahun-tahun di Liga Indonesia. David da Silva, mesin gol yang selalu ditunggu. Kalau bicara striker asing paling konsisten di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, nama David da Silva hampir pasti masuk daftar teratas. David punya kombinasi positioning tajam, duel udara kuat, finishing klinis, dan naluri predator alami. Masalah terbesar timnas Indonesia selama ini adalah penyelesaian akhir. Banyak peluang tercipta, tetapi tidak ada striker yang benar-benar menakutkan di kotak penalti lawan. Beberapa pengamat bahkan menilai naturalisasi David bisa menjadi solusi jangka pendek yang realistis untuk Piala AFF dan kualifikasi Asia berikutnya. Bayangkan skenario ini. Marcelino Ferdinand menusuk dari tengah, Tom Haye mengirim terupas, lalu David da Silva berdiri di kotak penalti menunggu bola. Itu tipe striker yang selama ini jarang dimiliki Indonesia. Ciro Alves, chaos creator di sisi sayap. Kalau David adalah eksekutor, maka Ciro Alves adalah pencipta kekacauan. Ciro punya gaya bermain yang sangat Amerika Selatan. Dribble cepat, improvisasi tinggi, agresif menyerang ruang, dan berani duel 1 lawan 1. Dalam sistem Hartman yang mengandalkan transisi cepat, pemain seperti Ciro bisa sangat berbahaya.
Ia bukan winger yang hanya menunggu bola. Ia aktif mencari ruang dan memancing pressing lawan keluar. Bahkan beberapa laporan menyebut Hertman tertarik dengan fleksibilitas permainan Ciro karena bisa bermain di beberapa posisi lini depan. Dan jujur saja, Asia Tenggara sangat jarang punya bek yang nyaman menghadapi pemain dengan karakter eksplosif seperti Ciro. Luke Vickery, proyek masa depan Garuda. Di antara semua nama, Luke Vickery mungkin yang paling menarik. Usianya masih muda. Bermain di Australia. Punya darah Indonesia dari neneknya. Dan yang paling penting, ia sudah mengakui adanya komunikasi dengan Hertman. Luke bukan pemain yang datang hanya karena hype. Ia punya profil modern, mobile, kreatif, nyaman bermain antar lini, dan kuat dalam progresi bola. Beberapa fans bahkan menyebutnya sebagai tipe pemain yang cocok menjadi penghubung lini tengah dan lini depan timnas Indonesia. Yang membuat rumor makin panas adalah laporan terbaru yang menyebut Luke sudah terlihat ikut latihan timnas Indonesia.